Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Miss Yusnita Oktavilia THAYI dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan metodologi penelitian bisnis. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dalam kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nadia Patricia. Yang kedua ada William Hamdani Benjo. Yang ketiga, Vienna Livani Suryo. Lalu ada Angelina Chow. Dan yang terakhir adalah Stephanie. Adapun hal-hal yang akan dibahas di hari ini adalah yang pertama, cara mencari atau memilih judul penelitian yang baik. Yang kedua adalah fenomena penelitian. Yang ketiga, research gap. Dan yang terakhir adalah cara menggunakan Mendeley. Nah, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari metodologi penelitian bisnis itu sendiri ya. Nah, ini adalah mata kuliah yang membantu mempersiapkan mahasiswa dengan memberikan dasar pemahaman mengenai langkah-langkah untuk membuat dan menyusun penelitian ilmiah. Oke, cara mencari atau memilih judul penelitian yang baik. Tantangan terakhir dan terberat bagi mahasiswa agar dinyatakan lulus dari suatu perguruan tinggi adalah dengan menyusun skripsi sebagai tugas akhir. Nah, langkah pertama yang harus ditentukan oleh mahasiswa adalah tentunya menentukan judul penelitian atau skripsi. Judul skripsi yang unik, menarik, dan terarah tentu memberikan peluang besar agar skripsi kita segera disetujui oleh dosen. Nah, berikut adalah tips-tips memilih judul penelitian. Yang pertama, pakai judul yang mengarah ke penelitian. Nah, idealnya formasi kata dalam judul skripsi adalah yang singkat, jelas, dan menarik. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah judul tersebut harus mengandung gambaran isi dan arah penelitian. Selain itu, judul juga perlu mengandung kata kunci penting. Nah, fungsinya bukan hanya untuk mempermudah pencarian ketika kita sudah masuk dalam indeks, tetapi juga meyakinkan dosen mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua, sesuaikan dengan topik yang disukai. Sama seperti kita memilih jurusan kuliah, memutuskan judul skripsi juga harus didasari dengan rasa ketertarikan. Nah, menyesuaikan topik tugas akhir dengan minat mahasiswa akan membantu menjaga motivasi dan rasa penasaran untuk menyelesaikannya. Maka oleh itu, pilihlah topik yang mahasiswa sukai dan mampu kerjakan sampai akhir. Nah, untuk tips ketiga adalah habiskan banyak waktu untuk mencari referensi. Supaya memiliki pertimbangan yang matang dalam menentukan judul, mahasiswa perlu menabung banyak inspirasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kalian bisa mengunjungi perpustakaan atau bertanya kepada kakak tingkat. Nah, akan tetapi, hindari sebisa mungkin agar tidak sampai overthinking atau berpikir berlebihan karena terlalu banyak inspirasi. Yang keempat adalah latih kepekaan terhadap sekitar kita. Tak jarang loh, ide datang justru dari lingkungan sekitar mahasiswa. Maka dari itu, kalian perlu mengembangkan kepekaan mengenai fenomena yang ada dalam masyarakat. Jika inspirasi datang dari sekitar, tetap jangan lupa cari referensi terlebih dahulu, sehingga kalian tidak akan terlalu kesulitan saat mencari landasan atau sumber data. Yang terakhir atau yang kelima adalah kembangkan judul penelitian yang lama. Judul skripsi yang bagus bisa jadi justru merupakan pengembangan penelitian sebelumnya. Mahasiswa bisa mencari ide, baik dari penelitian dalam negeri maupun luar negeri. Dan jangan lupa mencari ide dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena penelitian. Fenomena penelitian adalah sebuah peristiwa yang menjadikan seorang peneliti mau dan mampu untuk merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian kita akan membahas tentang bisnis yang dapat dikembangkan. Adanya kesenjangan dari yang seharusnya teori maupun fakta empirik temuan penelitian terdahulu dengan kenyataan sekarang yang dihadapi. Dari kesenjangan itu dapat dikembangkan pertanyaan mengapa kesenjangan itu terjadi. Lalu pertanyaan tersebut memungkinkan untuk dijawab dan jawabannya lebih dari satu kemungkinan. Beberapa kriteria untuk menentukan apakah suatu problem layak diteliti atau tidak. Kriteria pertama,
masalah harus memiliki nilai-nilai penelitian. Apa aja nilai-nilai penelitian itu? Yang pertama, masalah itu harus asli. Permasalahan yang dipilih harus sesuai dengan kenyataan dan relatif baru. Selain itu, problem harus memiliki nilai dan kegunaan ilmiah. Yang kedua, masalah harus menyatakan suatu hubungan. Suatu problem harus menyatakan kekerabatan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, masalah harus merupakan hal yang penting. Hasil penelitian suatu permasalahan akan memiliki nilai kegunaan, baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri maupun untuk bidang-bidang penerapan lainnya. Yang keempat, masalah harus sanggup diuji. Suatu problem yang dipilih sanggup diselesaikan dengan cara menguji atau dengan menunjukkan perlakuan-perlakuan serta data dan kemudahan yang ada. Dan yang terakhir, masalah harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Problem harus dinyatakan dengan terang dan tidak membingungkan orang dalam bentuk pertanyaan. Kriteria yang kedua itu adalah masalah harus fleksibel. Nah, fleksibel yang dimaksud di sini berarti permasalahannya itu harus sanggup dipecahkan. Hal ini berarti bahwa yang pertama, tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah. Yang kedua, cukup biaya untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, waktu untuk memecahkan masalah tidak boleh terlalu usang atau harus wajar. Dan yang terakhir, tidak bertentangan dengan aturan atau adat masyarakat sekitar, atau tidak bernuansa sara. Nah, kriteria yang ketiga, masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Maksudnya, masalah haruslah menarik bagi si peneliti, mengundang rasa penasaran, tantangan, dan kesenangan si peneliti untuk memecahkan problem tersebut. Di sini, tingkat kesulitan problem yang akan diteliti tergantung pada derajat ilmiah yang dimiliki oleh seorang peneliti. Contoh fenomena skripsi: manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan akuntansi dijadikan sebagai pembahasan awal sebelum seorang mahasiswa menentukan judul skripsinya. Research gap dibuat agar mahasiswa memperoleh bukti pendukung dari penelitian lainnya tentang ketidaksesuaian hasil penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang research gap. Research gap adalah suatu kondisi yang menampilkan terjadinya inkonsistensi antara hasil penelitian yang sudah diformulasikan dengan semua data pendukung. Nah, dalam lingkup akademik, research gap adalah hal yang terbilang penting untuk mengembangkan riset dalam bidang tertentu. Celah dari hasil penelitian sebelumnya bisa menjadi alat bagi penelitian di masa depan. Dengan menerapkan cara tersebut, riset dapat diteruskan dan dikembangkan sehingga wawasan baru dapat terungkap. Selanjutnya adalah cara menentukan research gap yang efektif. Metode yang pertama adalah dengan mencoba mencari konsep yang mungkin terlewat dari penelitian sebelumnya. Nah, penelitian selanjutnya harus lebih memperhatikan konsep yang terlewat tersebut untuk mencari jawaban dari adanya research gap. Peneliti yang selanjutnya bisa melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan pada peneliti sebelumnya terkait kemungkinan konsep yang terlewat tersebut. Tapi wawancara tersebut harus tetap dilakukan dengan etika yang baik. Metode yang dilakukan dalam melakukan riset memang harus dilakukan secara ilmiah agar tidak memberikan hasil yang keliru. Walaupun demikian, biasanya suatu penelitian tidak akan pernah sempurna karena adanya berbagai macam faktor. Faktor yang paling sering ditemukan adalah adanya keterbatasan peneliti serta kurang cermatnya dalam mengambil variabel yang kompatibel dengan penelitian tersebut. Hal inilah yang dikenal dengan celah di dalam suatu riset. Metode efektif lainnya yang bisa diterapkan dalam mencari research gap adalah dengan fokus pada hasil penelitian yang memang kurang jelas. Hasil dari suatu penelitian akan memberikan gambaran terkait proses riset tersebut. Bila hasilnya memang kurang jelas, maka peneliti yang selanjutnya bisa menarik kesimpulan bahwa terjadinya research gap terjadi karena adanya kesalahan dalam proses riset sebelumnya. Contoh research gap yang paling sering muncul di dalam dunia bisnis adalah ketika melakukan riset pasar.
Setiap pebisnis bisa mencari tahu terlebih dahulu research gap yang terjadi di dalam bisnis mereka lewat jenis dan juga metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bila perusahaan memang sudah menerapkan strategi bisnis dengan mengikuti hasil riset pasar, namun hasilnya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka riset pasar tersebut harus dipertanyakan. Untuk itu, agar bisa memahami akar permasalahannya, perusahaan harus melakukan research gap dari riset pasar yang sebelumnya sudah dilakukan. Dengan melakukan hal tersebut, maka nantinya perusahaan bisa mengetahui titik kesalahan yang terjadi agar bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan untuk strategi yang baru. Selanjutnya adalah tentang Mendeley. Mendeley adalah sebuah aplikasi pada komputer yang dirancang untuk mengelola berbagai makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Aplikasi ini dapat membantu kamu dalam melakukan berbagai pengutipan dalam sebuah jurnal dengan baik dan benar. Aplikasi ini juga dapat membantu kamu dalam merapikan daftar pustaka. Mendeley adalah software pengelola referensi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa. Sebab ketika mengerjakan tugas akhir, bukan hanya isi penelitian yang harus diperhatikan, melainkan juga teknik penulisannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara menggunakan Mendeley. Langkah pertama tentu saja kita harus mendownload Mendeley-nya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yaitu kita hanya perlu untuk mengunjungi website resmi mereka, lalu kita hanya perlu mendaftarkan akun dengan email dan password, lalu kita hanya tinggal klik download pada bagian kanan yang seperti pada gambar berikut. Kemudian yang kedua, setelah terinstall, kita hanya perlu membuka Mendeley, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini. Langkah ketiga, yaitu menghubungkan Mendeley ke Microsoft Word. Menghubungkannya hanya perlu kita lakukan dengan cara menginstal Microsoft Word ke plugin. Kemudian setelah terdownload, akan muncul klik install, lalu kita hanya perlu menginstalnya. Setelah terhubung, maka Mendeley akan muncul pada Microsoft Word di bagian reference sebagai berikut. Maka setelah itu kita dapat menggunakan Mendeley langsung dari Microsoft Word-nya. Setelah membuka Word, kita dapat membuka bagian file dan reference, maka kita dapat melihat Mendeley pada bagian tersebut. Keempat, setelah itu kita akan diminta untuk kembali ke aplikasi Mendeley untuk langkah-langkah selanjutnya. Langkah kelima atau langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat folder. Maka file-file PDF yang akan kita gunakan sebagai referensi harus kita gabungkan dalam satu folder terlebih dahulu untuk memudahkan kita ke depannya. Cara membuat foldernya kita hanya perlu mengikuti seperti di gambar ini pada tulisan create folder. Langkah selanjutnya, semua file yang ada pada folder itu kemudian akan kita drag dan kita masukkan langsung ke aplikasi Mendeley seperti gambar berikut. Setelah kita berhasil memasukkannya, maka akan muncul dan terbagi seperti gambar-gambar berikut. Langkah ketujuh, kita akan mengecek kelengkapan file pada PDF-nya. Terkadang beberapa file tidak dapat di-scan identitasnya secara lengkap, seperti pada bagian nama penulis, tahun, nama jurnal, dan sebagainya. Jika hal ini terjadi, kita tidak perlu panik, maka kita hanya perlu untuk memasukkan semuanya secara manual. Memasukkan bagian-bagian yang kurang secara manual agar lengkap dan dapat kita gunakan dengan mudah ke depannya. Jika file lengkap, maka kita tidak perlu melakukannya dan akan secara otomatis termasukkan ke file tersebut. Langkah ke-8 adalah dengan menuliskan citasi secara otomatis. Kemudian kita hanya perlu untuk membuat citasi referensi ini yang akan terproses secara otomatis. Selanjutnya dengan cari menu view. Pada bagian ini kita akan memilih tampilan yang akan muncul pada citasi referensi kita. Setelah kita mengklik view, maka akan muncul beberapa pilihan seperti gambar berikut. Kemudian kita akan pilih citation style, dan kemudian kita dapat memilih tampilan seperti apa yang kita ingin muncul pada jurnal kita. Dalam beberapa kasus terdapat beberapa style yang tidak muncul. Jika hal ini terjadi dan kita menginginkan gaya lain, kita hanya perlu mendownloadnya lagi pada bagian Zotero. Nah, langkah ke-10 yaitu menuliskan jurnal. Tahap selanjutnya adalah kita untuk mengetikkan atau memilih jurnal yang akan kita tuju atau kita gunakan. Caranya kita cukup mengklik jurnal tersebut dan secara otomatis jurnal tersebut pun akan terdownload.
Setelah itu, file yang terdownload umumnya akan dalam berbentuk CSL dan dapat kita pindahkan ke folder local disk C. Langkah ke-11 yaitu cek lokasi meletakkan hasil jurnal download. Seperti yang baru kita bahas sebelumnya, file tersebut akan dipindahkan ke local disk C dan kemudian kita akan memilih program file dan memilih Mendeley Desktop dengan citation style 1.0. Langkah ke-12 adalah cara untuk menyisipkan citasi. Adapun caranya kita cukup masuk ke Microsoft Word yang telah terhubung dengan Mendeley tersebut, lalu pada bagian reference kita hanya perlu menekan insert citation. Kemudian kita mengketik keyword dari citasi yang akan kita gunakan. Kita dapat memilihnya melalui keyword ataupun kata kunci setelah kita mengklik. Setelah itu kita hanya perlu mengklik OK. Langkah terakhir atau ke-13 yaitu membuat daftar pustaka. Caranya hampir sama, yaitu kita hanya perlu untuk mengklik reference dan kemudian insert bibliografi. Maka kemudian secara otomatis citasi-citasi yang telah kita gunakan sebelumnya akan muncul pada bagian akhir di daftar pustaka tersebut. Sekian penjelasan yang dapat kami dari kelompok 5 mata kuliah metodologi penelitian bisnis ini dapat berikan mengenai cara mencari dan memilih judul penelitian yang baik, fenomena penelitian, research gap, dan juga cara menggunakan Mendeley. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah Ibu dan teman-teman berikan.